Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan wadah berita PTS tanggal 25 Desember. Gadis di bawah umur yang bekerja di McDonald di kota Taipei diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya berdurasi setahun. Pasca insiden, ia mengajukan pengunduran diri dan mengacu ke McDonald dan juga melaporkan ke polisi. Namun dia mengalami depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Pihak McDonald mendakapi dan mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan lembaga hukum untuk penyelidikan. Ibu ini merasa sangat terpukul ketika memikirkan putrinya yang masih di bawah umur tetapi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh atasan di tempat kerjanya, McDonald's. Sang putri yang khawatir membuat keluarganya cemas memilih untuk memendam tekanan sendirian. Akibatnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. 妹妹只要下班的时候，就把她拉到没有监视器的地方，那个死角，就对她性侵。妹妹为了怕说，这次如果拒绝没有工作，所以也不怎么敢反抗。 Seorang rekan kerja korban mengungkapkan ia pernah melihat korban keluar dari gudang bersama sang atasan. Saat itu ekspresi korban terlihat aneh dan setelah didesak, korban akhirnya menceritakan apa yang terjadi. 他又在做一样的事情，而且他很不开心，很不悦，他连带又不甘，他又被一直痛东痛西。 McDonald's memberikan tanggapan resmi setelah menerima pengaduan pada Maret tahun ini. Setelah memverifikasi kasus pelecehan seksual itu benar, McDonald's memecat pihak yang diadukan bulan Mei. Mereka juga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Pada 1 Mei, McDonald's menyelesaikan laporan investigasi dan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini, Kejaksaan Distrik Shilin masih menyelesaikan kasus itu. Ibu korban menulis pesan menyayat hati kepada putrinya di media sosial, mengatakan, "Kami menunggu kepulanganmu, tetapi yang kami dapatkan hanyalah jasadmu, sangat menghancurkan hati." Sang ibu hanya berharap agar keadilan dapat ditegakkan untuk putrinya. Lagi-lagi terjadi penyelundupan narkoba dengan modus turis palsu Thailand. Sindikat narkoba sengaja melakukan penerbangan berlainan pada waktu yang sama guna untuk menerobos garis pertahanan anti narkoba di perbatasan. Namun tetap terbongkar. Dalam setahun ini, hanya di Bandara Taoyuan saja Biro Kepolisian Penerbangan telah membongkar 41 kasus narkoba di Bandara Taoyuan. Yang terbesar adalah kasus dari Thailand. Pada 6 Oktober malam, Biro Kepolisian Penerbangan dan Kantor Bea Cukai Taipei menemukan hasil X-ray mencurigakan dari bagasi 4 wisatawan Thailand di Terminal 1 dan 2 Bandara Taoyuan saat melakukan pemeriksaan bagasi penumpang yang masuk. Setelah membuka koper, ditemukan narkoba jenis ganja kategori 2 dengan total berat kotor 20,28 kg. 本案贩毒集团以假观光、真运毒方式躲避查缉， 并刻意搭乘同时段不同班机，于不同航厦入境。 Kasus ini melibatkan 4 anggota sindikat yang membawa narkoba ke Taiwan dengan alasan berwisata. Mereka sengaja memilih penerbangan yang berlainan dalam waktu yang sama untuk menghindari deteksi di perbatasan, namun tetap tertangkap. Satgas juga berhasil menangkap seorang rekan pelaku berkewarganegaraan Thailand yang berusaha melarikan diri dengan naik pesawat pada dini hari berikutnya. 运输第二级毒品将处无期徒刑 或10年以上有期徒刑，切勿以身试法。 Sepanjang tahun ini, Biro Kepolisian Penerbangan telah menyita narkoba dalam 41 kasus dengan 80 tersangka. Total berat narkoba yang disita mencapai 438,27 kg di Bandara Taoyuan, sebagian besar berasal dari Thailand, terdiri dari 35 kg heroin dan 60 kg ganja, yang kebanyakan diselundupkan dengan modus turis palsu. Epidemi influenza memanas. Tercatat penambahan 6 kasus kematian baru akibat influenza di Taiwan pada minggu lalu, yang semuanya disebabkan oleh virus influenza strain A subtipe H1N1. Pusat Pengendalian Penyakit memprediksi minggu ini akan memasuki periode epidemi influenza dan diperkirakan akan ada 100.000 kunjungan rawat jalan dan rawat darurat di seluruh wilayah Taiwan. Suhu dingin, virus influenza mulai aktif. Seorang dokter di Taichung menemukan bahwa saat ini musim piknik kelulusan SD dan SMP. Tidak sedikit siswa menggunakan moda bus wisata untuk bepergian, dan banyak diantaranya mengalami gejala pernapasan setelah kembali ke sekolah. Epidemi influenza memasuki musimnya pada minggu ini, terutama strain virus H1N1 yang memarak. CDC mengingatkan, menjelang akhir tahun terdapat banyak pesta akhir tahun dan kegiatan malam tahun baru yang meningkatkan risiko penularan penyakit. Diperkirakan akan ada sekitar 100.000 kunjungan rawat jalan dan darurat pasien influenza di seluruh wilayah Taiwan dalam sepekan mendatang.
Gaji guru TK yang rendah dan jam kerja yang tinggi telah menyebabkan krisis tenaga kerja di industri pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kelompok PAUD menganjurkan agar pemerintah mengizinkan siswa luar negeri belajar di bidang PAUD dan penitipan anak untuk bekerja di taman kanak-kanak di Taiwan, namun memicu diskusi pro dan kontra. Keturunan Tionghoa ini yang berasal dari Malaysia dan menempuh studi di jurusan PAUD di Universitas di Taiwan, awalnya berharap setelah lulus peraturan di Taiwan akan dilonggarkan sehingga mahasiswa asing juga bisa menjadi guru TK. Sayangnya meskipun sudah bertahun-tahun lulus, peraturan itu belum dilonggarkan sehingga ia hanya bisa terjun ke pekerjaan yang berkaitan dengan penerbitan di bidang PAUD. Gaji yang tidak tinggi, tekanan yang besar, dan jam kerja yang panjang menyebabkan industri PAUD mengalami kekurangan tenaga kerja. Kelompok pendukung PAUD mengadvokasi agar pemerintah membuka kesempatan bagi mahasiswa asing yang belajar di jurusan PAUD untuk dapat bekerja di TK di Taiwan. Namun ada pula kelompok yang berpendapat bahwa jumlah pengajar yang memenuhi kualifikasi di Taiwan sebenarnya sudah cukup. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan pengajar yang ada serta merekrut yang baru. Kementerian Pendidikan menanggapi bahwa pada tahun akademik 2023-2024 ada 298 mahasiswa asing di jurusan PAUD di universitas di Taiwan. Namun, sesuai peraturan, permohonan pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tidak mencakup lembaga PAUD. Oleh karena itu, kecuali undang-undang direvisi, hal tersebut tidak memungkinkan. Menurut inisiatif pengurangan plastik pariwisata global, per 1 Januari industri pariwisata dan perhotelan Taiwan tidak akan menyediakan perlengkapan sekali pakai dengan kapasitas kurang dari 180 ml. Pelanggar akan didenda hingga $6.000. Diharapkan dapat mengurangi pengurangan 460 juta perlengkapan perjalanan kemasan kecil setiap tahunnya. Sistem baru akan diterapkan mulai 1 Januari tahun depan. Industri perhotelan tidak lagi diperbolehkan menyediakan produk perlengkapan mandi dan perawatan dengan volume kurang dari 180 ml. Selain itu, 6 produk kebersihan diri diantaranya sisir, sikat gigi, pasta gigi, pisau cukur, busa cukur, dan topi mandi dilarang disediakan tanpa diminta. Untuk merangsang pengusaha mengurangi penggunaan air kemasan, setiap permohonan akan mendapat subsidi sebesar $30.000. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.